yang belum keturunan masih berstatus sebagai anak, semoga menjadi anak yang solihun dan anak yang solihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberkahi dan menyempurnakan serangkaian ibadah dan amal soleh yang telah kita kerjakan selama proses ibadah umroh dari awal keberangkatan hingga detik hari ini kita berada di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga serangkaian perbuatan dosa yang telah kita kerjakan, kita sadari atau tidak disadari, diingat atau tidak diingat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali seperti hari dilahirkan di muka bumi, bersih suci dari dosa dan maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Bapak Ibu sekalian, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami mengajak untuk merenungi satu ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Artinya, telah dekat bagi manusia kematiannya, tetapi manusia masih saja berbuat lalai. Bahkan manusia masih saja berbuat dosa dan maksiat. Ayat ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kematian telah sangat-sangat dekat bagi setiap insan. Setiap detik yang kita lalui tidak membuat kita jauh dari kematian, tapi semakin membuat kita dekat dengan kematian. Dikatakan oleh para mufassir, Allah menggunakan kata kerja iqtaraba yaqtaribu. Artinya adalah sesuatu yang dituju, dan sesuatu yang dituju tidak lagi disebut jauh. Kenapa? Karena kita menuju. Sesuatu yang dituju, maka tempat tujuan tidak disebut dengan tempat yang jauh, karena setiap waktu, detik, langkah, aktivitas membuat kita dekat kepada apa yang dituju. Maka Allah mengatakan iqtaraba linnasi hisabuhum. Allah mengingatkan kita bahwa kematian itu tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang menuju kepadanya. Sehingga kita duduk seperti ini, kita berjalan, kita beraktivitas makan, berbelanja, semua aktivitas kematian semakin dekat dengan setiap insan. Dan dalam Al-Quran ada beberapa gambaran dekatnya kematian. Yang pertama, kalau ditinjau dari waktu, Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Itu di surat Al-A'raf ayat 34. Kalau kematian itu datang, maka kedatangannya tidak dapat ditunda, tidak dapat dimundurkan meskipun sepersekian ribu detik, dan juga tidak dapat dimajukan. Dengan kata lain, kematian itu akan datang tepat waktu. Kita tidak perlu khawatir dengan antrian kematian sebab dia akan datang tepat pada waktunya. Betapa banyak orang yang ingin mati tapi tidak mati. Betapa banyak orang yang hidup tapi kemudian mati. Jadi kita semua pasti akan didatangi kematian pada waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan besok ditetapkan kematian kita, maka kita tidak akan bertemu dengan hari lusa. Kita pasti akan ketemu besok dengan kematian. Andaikan besok ditetapkan di waktu asar, kita mau kemanapun pasti berjumpa dengan waktu asar, dan itulah kematian untuk kita. Lalu kemudian kematian ditinjau dari tempat. Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak akan pernah tahu di bumi mana dia menghembuskan nafas yang terakhirnya. Kita nggak akan pernah tahu. Rencana mungkin bisa. Kita rencana meninggal di Madinah, kita rencana meninggal di Masjidil Haram, mungkin saja. Tetapi kita tidak bisa memastikan di bumi mana kita menghembuskan nafas yang terakhir. Bisa di rumah kita, bisa di rumah tetangga, bisa di rumah keluarga, di rumah sahabat. Bisa di tempat kerja, bisa di tempat rekreasi, bisa di pasar-pasar, tapi kita berharap tidak di tempat maksiat. Kita bisa mati di lautan, kita di atas kapal misalnya. Kita juga bisa mati di daratan. Kita juga bisa mati di udara. Maka di setiap tempat kaki kita berpijak, kita berpeluang mati. Dan kita tidak bisa pastikan di bumi mana kita menghembuskan nafas terakhir. Hanya saja dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin
ja'ala lahu hajatan ilaiha. Kalau Allah berkeinginan mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, Allah pasti menjadikan orang itu punya hajat atau punya kepentingan untuk datang di tempat di mana ruhnya akan dicabut. Jadi kalau Allah pengen kita mati di suatu tempat, pasti kita punya kepentingan untuk datang di tempat itu. Pasti. Sebab kita akan meninggal di tempat yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan kita pasti punya kepentingan untuk datang di tempat tersebut. Dan kemudian kematian kalau dikaitkan dengan sikon, Allah mengatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Setiap kita pun tidak akan pernah tahu sedang dalam keadaan seperti apakah kematian datang kepada kita. Kematian tidak hanya dekat kepada orang yang sakit, orang yang sehat juga kematian dekat. Kematian tidak hanya dekat kepada orang yang berkendaraan, bahkan yang sedang tidur-tiduran di kamar, kematian juga dekat kepadanya. Kematian tidak hanya dekat dengan kemiskinan, orang kaya pun juga banyak yang meninggal muda. Kematian tidak hanya dekat kepada mereka yang masih muda, yang tua, tapi yang muda belia juga kematian sangat dekat. Ala kulli hal, kematian itu dekat di setiap sikon keadaan yang kita berada di dalamnya. Karena itulah kemudian Allah mengatakan iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah sangat dekat bagi setiap orang kematiannya. Wahum fi ghaflatin muridun, tapi anehnya manusia tetap lalai. Lalai maksudnya itu adalah tidak mempersiapkan bekalnya untuk kematian. Kematian sudah dekat, bekalnya malah sedikit. Padahal kita bisa bayangkan dari kampung halaman kita, ada yang di Kendari, ada yang di Kalimantan, ada yang di Bogor. Ketika kita persiapan untuk ke Mekah, dibandingkan dengan persiapan untuk ke Jakarta, mana yang lebih membutuhkan persiapan ekstra? Tentu semakin jauh perjalanan, semakin persiapan ekstra kita lakukan. Perbekalan semakin banyak. Nah, sekarang mana yang lebih kita butuhkan persiapan ekstra? Untuk masa depan di dunia atau untuk masa depan di kubur, di alam mahsyar? Perjalanan alam kubur, perjalanan alam mahsyar adalah perjalanan yang sangat jauh. Harus lebih dipersiapkan perbekalan. Tapi seringkali kita sibuk mempersiapkan bekal untuk hari esok, untuk sebulan ke depan, untuk tahun ke depan, bahkan untuk anak-anak kita udah kita pikirkan dengan matang. Tapi sangat sedikit dari kita mempersiapkan bekal untuk alam kubur. Padahal itu perjalanan yang lebih panjang daripada perjalanan kehidupan di dunia. Maka perjalanan yang lebih jauh harus lebih ekstra persiapannya. Karena itu, sesibuk apapun kita dalam mempersiapkan bekal masa depan di dunia, harus lebih sibuk mempersiapkan bekal untuk akhirat kita. Tapi kebanyakan kita lalai. Yang parah bukan sekedar lalai. Lalai dalam arti menunda-nunda kebaikan, bahkan meninggalkan kebaikan. Yang parah malah berbuat dosa. Yang parah malah berbuat dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan bagi kita semua. Kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal dan amal soleh. Kita berada di Masjid Nabawi. Sekali kita sholat di sini 1000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lainnya kita sholat di sana. Maka selagi kita di sini, perbanyak sholat di sini. Sholat sunnahnya di sini. Kita perbanyak melakukan kebaikan selagi dalam perjalanan ibadah umroh. Sebab kita ini masih terhitung perjalanan ibadah umroh walaupun amalan umrohnya telah selesai. Tapi dari awal keberangkatan kita, itu masih terhitung perjalanan ibadah umroh sampai kepulangan kita di tanah air. Maka karena itu doa-doa kita mustajab, amal soleh kita dilipat gandakan, kesulitan yang kita hadapi menjadi penggugur dosa, maksimalkan. Sebagai penutup, apa yang mesti kita perbanyak dalam pelaksanaan ibadah umroh ini? Yang harus kita perbanyak adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa setiap hambaku yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaklah hamba-hambaku bersegera melakukan kebaikan. Jangan tunda-tunda.
Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka membaguskan imannya, husnuzonnya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalam yarsyudun, dengan hal itulah dia akan mendapatkan hidayah. Bukankah kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku hidayah. Meminta hidayah adalah seagung-agungnya doa, seutama-utamanya doa. Kenapa? Sebab doa pertama yang Allah ajarkan di muqaddimatul Quran adalah doa meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa pertama di dalam Al-Quran, di muqaddimatul Quran. Itu menunjukkan seagung-agungnya doa adalah doa meminta hidayah. Dan di surat Al-Baqarah 186 ada 4 hal yang mesti kita perbanyak untuk supaya selalu berada di atas hidayah Allah. Yang pertama adalah fa'inni qarib, yaitu perbanyak takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Takarrub kepada Allah rumusnya sudah kami sampaikan, mudah-mudahan masih diingat di awal pembekalan kita di Hotel Anara. Itulah cara bertakarrub kepada Allah. Yang wajib laksanakan, sempurnakan. Yang sunnah perbanyak, variasikan. Yang mubah kurangi. Yang makruh hindari, yang haram ditinggalkan. Itulah cara bertakarrub kepada Allah. Bagaimana cara kita bertakarrub kepada Allah dengan perkara wajib? Laksanakan, sempurnakan. Bagaimana cara kita bertakarrub kepada Allah dengan perkara sunnah? Perbanyak dan variasikan. Bagaimana kita bertakarrub kepada Allah dengan perkara yang mubah? Kurangi. Bagaimana bertakarrub kepada Allah dengan perkara yang makruh? Hindari. Dan cara kita bertakarrub kepada Allah melalui perkara yang haram adalah tinggalkan. Itulah cara kita bertakarrub kepada Allah. Bagi yang sudah terbiasa bertakarrub kepada Allah, tambah dosisnya. Tambah dosisnya. Yang belum, latihan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita perbanyak selain bertakarrub adalah memperbanyak doa. Ujibu da'wa idza da'ani. Aku mengabulkan doa hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Maka perbanyak ibadah doa. Ya, perbanyak ibadah doa. Ya, dakwatul musafir mustajab. Doa orang yang bersafar itu mustajab, apalagi safar kita untuk ibadah. Perbanyak berdoa, jangan sampai tidak banyak berdoa. Ya. Sahabat Nabi sampai putus sendalnya saja dia berdoa kepada Allah minta pengganti yang lebih baik. Jadi setiap ada keluhan, kesedihan langsung berdoa, angkat tangan kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di waktu salat subuh imam membaca kisah Nabiullah Zakaria alaihissalam, di mana Zakaria alaihissalam sudah sangat tua usianya, pengen punya anak, tapi istrinya juga sudah sangat tua dan mandul. Secara hitungan akal manusia sudah nggak bisa lagi berketurunan. Tapi dia mohon kepada Allah, karena dia tidak punya keturunan. Dia pengen ada keturunan yang bisa melanjutkan perjuangan dakwahnya, mendidik umat. Maka dia tidak bosan berdoa kepada Allah. Terus dia berdoa. Dan karena doanya itu, Allah membaguskan rahim istrinya. Sehingga akhirnya kemudian istrinya bisa produktif lagi, dan punya anak. Dan akhirnya kemudian berketurunan. Bahkan anaknya itu langsung diberi nama oleh Allah, Yahya. Diberi nama oleh Allah, Yahya. Dan disebut dalam Al-Quran. Tadi kita baca kisahnya, kita dengarkan bagaimana imam melantunkan kisah itu sehingga kita merenunginya. Luar biasa. Bahwa mungkin mustahil bagi manusia terwujudkan apa yang kita inginkan. Tapi tidak ada mustahilnya bagi Allah. Karena Allah maha mampu atas segala sesuatu. Jadi jangan pernah batasi kemampuan Allah dengan keterbatasan logika kita. Ada yang penyakitnya parah, dokter mengatakan nggak bisa sembuh. Jangan sampai kita berputus asa dari Allah. Boleh kita berputus asa dari perkataan dokter, karena kemampuan dokter terbatas. Tapi jangan sampai kita berputus asa. Pun 1000 dokter mengatakan, ibu nggak bakal sembuh, bapak nggak bakal sembuh dengan sakit ini. Jangan pernah berputus asa dari Allah. Boleh dari dokter, karena kemampuan mereka terbatas. Minta sama Allah, ya Allah, aku terkena gangguan sakit seperti ini. Kemarin ada jamaah kita, salah satu jamaah kita yang cuci darah. Dokter mungkin mengatakan nggak bakal sembuh lagi ini. Pokoknya ibu bersahabatlah dengan sakitnya. Jangan putus asa dari minta sama Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ingat, mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mustahil bagi manusia? Karena kemampuan manusia terbatas. Kenapa tidak mustahil bagi? Karena kemampuan Allah tidak terbatas. Minta keajaiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keajaiban kepada Allah. Maka Zakaria alaihissalam, perhitungan manusia nggak bakal bisa punya anak lagi. Tapi Nabi Allah Zakaria mengatakan, ya Allah, tulang-tulangku telah melemah, rambutku telah memutih, tapi aku tidak akan pernah bosan berdoa kepadamu, meminta keajaiban. Dan alhasil Allah kabulkan.
Maka minta kepada Allah supaya yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang banyak hutang minta supaya dilunaskan hutangnya dan dikayakan, dan kita lunaskan hutang orang lain. Minta kepada Allah, jangan persempit doanya, perluas doanya. Perluas doanya. Minta kepada Allah bukan hanya untuk umrah diri kita, kita umrahkan orang lain. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah. Nah, kemudian yang ketiga, tadi perbanyak takarrub, perbanyak berdoa. Yang ketiga, falyastajibuli, bersegera lakukan kebaikan. Kalau sudah mulai waktu menjelang azan, ayo kita sudah ke masjid. Kalau sudah azan, segera, jangan lagi tunda-tunda. Ada kesempatan bersedekah, jangan tunda. Ada kesempatan sholat sunat duha. Ada kesempatan baca Quran, segera baca Quran. Maka karena itu, kalau untuk ketaatan kepada Allah, bersegera. Jangan tunda-tunda, khawatir tidak menjadi rezeki kita. Sehingga Nabi mengatakan, siapa yang menjumpai waktu pagi dan dia mampu beribadah di waktu pagi, jangan tunggu siang. Jangan tunggu sore, khawatir tidak menjadi rezeki kita lagi. Dan yang terakhir adalah wal yu'minu bih. Baguskan selalu persangkaannya kepada Allah. Baguskan selalu imannya kepada Allah, sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak ada mustahil bagi Allah meskipun mustahil bagi manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, nilai yang dapat kami sampaikan dan sajikan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan berkumpul di pelataran Masjid Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Islam, mengistiqomahkan kita beramal Islam, mematikan kita muslim, dan mengumpulkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Udah Ustaz. Tutup. Dan lama kita sudah mendengar tausiah dari Ustaz kita, sangat berarti ya, memiliki pelajaran yang sangat berharga. Maka kita amalkan dan kita coba untuk sama-sama